dengan judul Upaya Guru dalam Membangun Konsentrasi Belajar Siswa di dalam kelas pada SMP YWKA 1 Manggarai. Tujuan kami mengambil judul tersebut supaya kita mengetahui upaya-upaya guru dalam membangun konsentrasi belajar siswa di dalam kelas, dan juga kita akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Di sini saya tidak sendiri, saya yaitu Jawad Fatin Albinaidi ditemani dengan rekan saya yaitu Saudari Lutfi dan juga Saudara Fauzul. Di dalam hasil mini riset kami terdapat beberapa bagian, yaitu pertama latar belakang, kedua kajian teori, ketiga metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang latar belakang mini riset kami. Rendahnya konsentrasi belajar siswa, khususnya pada jenjang SMP, masih menjadi permasalahan dalam proses pembelajaran karena siswa mudah terdistraksi, kurang fokus, dan memiliki minat belajar yang tidak stabil. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi belajar, kelelahan, dan gaya belajar, serta faktor eksternal berupa metode pembelajaran yang monoton, media yang kurang variatif, dan lingkungan kelas yang kurang kondusif. Jadi pengaruh dari konsentrasi belajar siswa itu terpengaruh dari dua faktor, yaitu faktor pertama yaitu faktor internal, dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Guru juga memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatasi masalah tersebut melalui penerapan pembelajaran yang variatif, interaktif, dan juga melibatkan siswa secara aktif. Jadi guru tidak hanya menjelaskan materi yang hanya dia sampaikan, tetapi guru juga harus membagi peran kepada siswa agar siswa itu aktif di dalam kelas dan tidak merasa jenuh. Namun, perbedaan karakteristik dan latar belakang siswa menuntut adanya strategi pembelajaran yang adaptif serta kajian lebih mendalam untuk menemukan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu kajian teori yang kita bawakan dalam penelitian ini yaitu teori konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan siswa dalam memusatkan perhatian secara optimal pada materi dan proses pembelajaran agar tujuan belajar dapat tercapai secara efektif. Tingkat konsentrasi belajar dapat diamati melalui indikator kognitif, afektif, dan psikomotor yang tercermin dari kemampuan memahami materi, menunjukkan perhatian dan respon, serta keterlibatan aktif selama pembelajaran. Jadi, konsentrasi belajar siswa bisa dinilai dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa tersebut. Konsentrasi belajar juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti kondisi fisik, psikologis, dan motivasi belajar, serta faktor eksternal berupa lingkungan belajar, dukungan sekitar, dan peran guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Konsentrasi belajar yang baik berperan penting dalam meningkatkan pemahaman materi, keaktifan siswa, dan efektivitas proses pembelajaran secara keseluruhan. Jadi, apabila konsentrasi belajar itu berjalan dengan baik yang dilakukan oleh guru dalam memilih media pembelajaran ataupun metode pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas dan juga bisa berdampak pada hasil pembelajaran siswa yang bagus. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Saudara Fauzul. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait metode yang kita pakai, yakni dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama terkait pendekatan dan jenis penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.
Metode kualitatif bersifat naturalistik karena penelitian dilakukan dengan kondisi alamiah tanpa manipulasi dengan peneliti sebagai instrumen utama, serta analisis data dilakukan secara induktif untuk membangun makna hipotesis atau teori dari fakta yang ditemukan. Selanjutnya, untuk fokus penelitian, dalam rancangan penelitian ini terdapat dua fokus yang akan diteliti terkait pada rumusan masalah ini berkaitan dengan upaya guru dalam membangun konsentrasi siswa di dalam kelas. Rancangan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mulai dari identifikasi, wawancara, yang mana mengumpulkan hasil pengamatan dan merumuskan berbagai hal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan peran guru dalam konsentrasi belajar. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP YWKA 1 Manggarai, Jalan Menara Air nomor 27 RT 5 RW 11 Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dengan kode pos 12850. Alasan pemilihan sekolah ini karena terdapat permasalahan yang dapat didapat penulis sesuai dengan judul yang diteliti di sekolah tersebut, sehingga penulis mendapatkan beberapa permasalahan terkait dengan upaya guru dalam membangun konsentrasi siswa di dalam kelas pada SMP YWKA 1 Manggarai. Terkait penelitian ini, waktu penelitian ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026 mulai jam 11.40 sampai 13.23 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, sumber data. Melihat sumber datanya, dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan harus lengkap, meliputi data primer dan data sekunder, agar penelitian dapat berkualitas. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang relevan, yaitu guru kelas. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai dokumen pendukung seperti catatan nilai siswa, notulen rapat, foto kegiatan, rekaman wawancara, video pembelajaran, serta dokumen lain yang dapat memperkaya data primer. Lalu teknik pengumpulan data, kami menggunakan teknik pengumpulan data yang dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara terang-terangan dan tersamar untuk memperoleh data tentang upaya guru dalam membangun konsentrasi siswa di kelas dengan tetap menjaga akses terhadap data yang bersifat sensitif. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan sejak tahap perumusan masalah selama proses pengumpulan data di lapangan hingga penulisan hasil penelitian. Terkait teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, semi terstruktur, dan dokumentasi. Selanjutnya, terakhir ada pemeriksaan keabsahan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian harus dapat dipercaya sehingga diperlukan teknik keabsahan data melalui triangulasi teknik, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dan cara. Dalam penelitian ini digunakan metode triangulasi sumber, yaitu pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen dari sumber yang sama, serta wawancara dengan guru kelas sebagai sumber berbeda menggunakan metode yang sama untuk memastikan keabsahan data. Terkait materi selanjutnya, yakni hasil penelitian dan pembahasan yang mana akan disampaikan oleh Saudari Lutfi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Berikutnya itu hasil penelitian dan pembahasan. Mungkin tadi juga sudah dijelaskan bahwa penelitian ini kita tuh menggunakan metode kualitatif. Terus analisis datanya itu kita dengan cara analisis tematik. Jadi kita tuh melakukan observasi dulu, habis itu wawancara semi struktur dari terus nanti bikin transkrip. Nah, dari transkrip itu nanti baru kita olah menggunakan coding. Nah, dari coding itu nanti ditarik ada tematisasinya itu, nanti baru kita dari tematisasi itu kita tarik menjadi hasil penelitian dan pembahasan. Adapun hasil penelitian dan pembahasan ini yaitu dari hasil wawancara dengan guru SMP YWKA 1 Manggarai menunjukkan bahwa konsentrasi belajar siswa sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran
faktor internal seperti kondisi fisik, motivasi, kurang tidur, dan kebiasaan tidak sarapan, serta sikap meremehkan pelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, guru menerapkan berbagai strategi seperti pembelajaran berkelompok, penggunaan media pembelajaran digital seperti PowerPoint, video, quiz atau PAHOT, pemberian motivasi dan reward, serta ice breaking untuk menjaga suasana kelas tetap kondusif. Meskipun demikian, guru masih menghadapi kendala pada siswa yang kurang memiliki niat belajar sehingga diperoleh pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam pengelolaan kelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian itu kami itu menemukan bahwa dalam sebuah sekolah atau kelas itu masih banyak murid-murid yang masih kurang fokus dalam pembelajarannya. Nah, itu faktornya itu seperti yang tadi telah kami jelaskan bahwa ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Adapun kesimpulannya, jadi konsentrasi belajar siswa itu emang berperan penting dalam menjunjung efektivitas pembelajaran karena dapat mempengaruhi pemahaman materi, partisipasi, dan pencapaian tujuan belajar. Guru juga membangun konsentrasi siswa melalui pengelolaan kelas yang baik, metode pembelajaran variatif, media interaktif, serta pemberian motivasi dan reward. Namun, perbedaan kesiapan fisik dan motivasi siswa menjadi kendala sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran yang adaptif dan berkelanjutan. Ya, terima kasih kepada Mas Fauzul dan Lutfi atas pemaparan tentang metode penelitian dan juga hasil penelitian dan pembahasan. Mungkin dari kesimpulan tadi adalah sebagai penutup dari presentasi kami tentang menjelaskan hasil mini riset upaya guru dalam membangun konsentrasi siswa di dalam kelas pada SMP di WKA 1 Manggarai. Kami berharap agar semoga mini riset kami ini bisa dipakai oleh peneliti selanjutnya dan juga kami menerima saran dan kritik kepada dari pembaca. Mungkin sekian hasil mini riset kami dan hasil mini riset kami atas guna untuk memenuhi UAS pengelolaan kelas. Apabila ada kesalahan dari kata dan juga penyampaian dari kami meminta maaf. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi